Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Ada sukacita kok? Ya kalau amin senyum sadiki doh. Ya senyum di samping kiri, samping kanan, depan belakang. Ya supaya jangan keram-keram orang duduk berdampingan keram-keram. Ya baik, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu saat ini, di mana tidak terasa kita telah memasuki minggu ketiga di bulan pendidikan Gemit. Untuk itu kita akan beribadah dalam terang tema setia dan bertanggung jawab, kembangkan potensi. Setia dan bertanggung jawab, kembangkan potensi. Nah Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, setiap pilihan ada konsekuensinya. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu setiap keputusan yang kita buat, baik keputusan kecil atau besar, akan membawa akibat atau hasil tertentu. Nah dari hasil ini ada yang baik, ada yang buruk, tergantung pada pilihan yang kita ambil. Namun diingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa setiap pilihan-pilihan yang kita ambil haruslah dilakukan dengan setia dan bertanggung jawab. Nah setia berarti berpegang teguh pada pilihan yang kita ambil. Berpegang teguh pada pilihan yang kita ambil, dan bertanggung jawab berarti siap menerima apapun konsekuensinya. Konsekuensi baik dan buruk kita harus siap terima itu semua. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama salah satu keputusan dengan segala konsekuensinya dari bacaan kita pada saat ini, yaitu Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-27. Nah dari bacaan kita pada saat ini berbicara tentang perumpamaan 10 mina. Perumpamaan 10 mina. Nah perumpamaan ini dia mengisahkan tentang seorang bangsawan yang akan pergi ke negeri yang jauh untuk dinobatkan sebagai raja. Tetapi dia akan datang kembali. Nah sebelum berangkat sang bangsawan ini, ia memanggil 10 orang hambanya dan mempercayakan 10 mina kepada mereka sebagai modal untuk berdagang sampai ia kembali. Nah Bapak Mama, mina adalah mata uang pada zaman itu. Dan 1 mina itu dia setara dengan 100 dinar. Nah 1 dinar ini jika dirupiahkan maka berkisar 50.000 rupiah pada zaman sekarang. Nah pada zaman itu uang begitu banyak adalah upah yang bisa diterima oleh seorang pekerja harian. Jadi 1 mina setara dengan upah seorang pekerja selama 100 hari. Jadi mereka tidak perlu bekerja sampai 100 hari untuk mendapat 1 mina. Tetapi mereka mendapat 1 mina secara percuma oleh bangsawan itu sebelum ia pergi ke tempat yang jauh. Nah Bapak Mama, berdagang dalam perumpamaan ini memiliki arti bahwa menggunakan talenta dan sumber daya untuk menghasilkan sesuatu. Baik keuntungan atau buah dalam pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita,
siapa bangsawan itu? Siapa seorang bangsawan itu? Dari bacaan kita dengan jelas dikatakan bahwa seorang bangsawan itu adalah Yesus Kristus yang pergi ke sorga dan dijadikan raja oleh Bapanya. Di mana perjalanan yang membutuhkan waktu dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, 4 tahun, bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu persis kapan waktunya ia kembali. Sehingga selama kepergian dari bangsawan itu, ia memberitahukan kepada para hamba-hambanya untuk mempergunakan mina yang diberikan sebaik mungkin. Karena hal itu mau membuktikan bahwa apakah mereka ini bertanggung jawab, mereka setia menjalankan tugas atau tidak, sekalipun tidak dilihat langsung oleh sang bangsawan itu. Nah, setiap hamba mempunyai pilihan-pilihan sendiri, di mana pilihan mereka akan menentukan kualitas diri mereka sebagai hamba di hadapan Sang Tuan atau tidak. Dengan demikian, ketika Sang Tuan ini kembali, ia memanggil semua hamba-hambanya dan meminta pertanggungjawaban tentang minah yang diberikan oleh bangsawan itu. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal yang menarik dari pilihan-pilihan ini di mana ada yang setia dan ada yang tidak. Ada yang datang dengan membawa hasil dari usahanya dan ada yang tidak membawa apa-apa. Hal ini bisa dilihat dari hamba yang pertama, di mana dia datang dengan membawa keuntungan 10 mina. Dan hamba yang kedua membawa keuntungan 5 mina. Sehingga ketika melihat kedua hamba ini setia dan bertanggung jawab, mereka mendapat pujian dari Sang Tuan dan diberi kesempatan menjadi bagian dalam pemerintahannya sebagai raja. Sehingga tercatat dalam Alkitab bahwa hamba yang pertama ia berkuasa untuk 10 kota dan hamba yang kedua berkuasa atas 5 kota. Namun berbeda dengan hamba yang ketiga, Bapak Mama, di mana dia datang kepada sang bangsawan ini dengan mengembalikan mina tersebut. 1 mina yang menjadi bagiannya dikembalikan tanpa kurang ataupun lebih. Ia tidak sama sekali mempergunakan mina tersebut. Kalau kita lihat bahwa ia ini terkesan menjaga mina itu dengan baik, sehingga ia tidak berani untuk mempergunakannya. Tetapi bukan itu yang ditugaskan oleh Sang Tuan. Sehingga ia berkata, Sang Tuan ini berkata kepada hamba yang ketiga ini bahwa ia lalai dalam tugas yang ia berikan. Tugas yang ia berikan itu kecil, yaitu 1 mina itu mempergunakannya dengan baik untuk mendapat keuntungan. Tetapi ia lalai dalam tugasnya. Ia malas dalam tugasnya, sehingga Sang Tuan ini mengklaim bahwa perilaku dari hamba ketiga ini tidak baik dan tidak patut untuk ditiru. Oleh karena itu, hamba yang ketiga ini dihukum dengan minanya diambil dan diberikan kepada mereka yang setia dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, cerita tentang perumpamaan 10 mina ini berkaitan dengan potensi atau karakter kita sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Untuk itu ada beberapa pesan yang saya catat bagi kita semua dalam ibadah saat ini, untuk kita pulang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Yaitu yang pertama,
setia dalam setiap panggilan kita. Setia dalam setiap panggilan kita. Dalam kehidupan kita, setiap orang diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Ada yang diberi tanggung jawab kecil, dan ada juga yang diberi tanggung jawab yang besar. Misalnya sekarang ini kita diberi tanggung jawab sebagai orang tua. Kita diberikan berkat anak. Untuk itu tanggung jawab kita mendidik anak-anak kita agar mereka bisa menjadi anak-anak yang baik. Pertumbuhan dan perkembangan mereka bisa bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang taat dan setia. Dan kita juga sekarang ini ketika memiliki pekerjaan, tanggung jawab kita adalah melakukan pekerjaan kita dengan baik. Dan kalau pada saat ini kita sementara ada dalam pendidikan, tugas kita dan tanggung jawab kita adalah menyelesaikan pendidikan kita dengan baik. Dan juga tanggung jawab yang lain. Nah, semua tanggung jawab yang diberikan Tuhan ini haruslah kita terima dan dilaksanakan dengan setia. Nah, kisah tentang perumpamaan 10 mina ini Bapak Mama memberi kita inspirasi untuk tidak begitu saja menolak atau lalai dalam tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita, sehingga Ia memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada kita. Sehingga bukan saja tanggung jawab itu diberikan secara cuma-cuma, tetapi Ia juga memberikan rahmat-Nya dan kemampuannya untuk menyertai kita di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Untuk itu, tidak perlu khawatir dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kita bilang bahwa tanggung jawab kita ini sangat kecil dibandingkan dengan orang lain yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki berkat yang besar juga. Jangan melihat demikian, tetapi lihatlah tanggung jawab yang kecil ini, jika kita lakukan dengan setia dan bertanggung jawab, akan menghasilkan buah yang berlimpah bagi kehidupan kita dan mungkin juga bisa dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Amin kok. Amin. Jangan kita lihat bahwa tanggung jawab kita ini kecil, jadi kita acuh tak acuh. Tetapi tanggung jawab yang kecil kalau kita lakukan dengan baik, Tuhan juga akan memberikan tanggung jawab yang besar dan mungkin juga ada berkat yang besar disiapkan untuk kita. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memang tidak dipungkiri bahwa kita sebagai manusia yang lemah, kita tidak mudah untuk menyelesaikan atau setia pada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Ada saja godaan-godaan, cobaan yang membuat kita tidak setia pada tanggung jawab kita. Misalnya, pada setiap hubungan kita, ada kala godaan-godaan atau cobaan-cobaan yang membuat kita tidak setia. Misalnya ada orang ketiga kah, komunikasi tidak baik kah, atau mungkin ada yang melukai hati kah, sehingga kita tidak setia. Ataupun ada dalam hubungan suami istri, godaan tentang masalah ekonomi, selisih paham, satu punya pemahaman begini, satu pun pemahaman begini. Jadi tidak ada satu pemahaman yang pasti, sehingga membuat kita tidak setia. Atau mungkin dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan kita, ada saja godaan-godaan yang membuat kita tidak setia. Misalnya, gaji kita kecil dibandingkan dengan teman kita, ataupun jarak yang cukup jauh sehingga membuat kita lelah untuk pergi ke tempat pekerjaan, dan cobaan-cobaan yang lain. Tetapi Bapak Mama, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita harus berani untuk melakukan tanggung jawab kita dengan baik dan meminta rahmat dari Tuhan untuk menguatkan kita
agar kita tetap setia kepadanya. Kita tidak perlu mengandalkan diri kita sendiri. Kita jangan bilang bahwa kita ini kuat, kita ini hebat, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik tanpa Tuhan. Tetapi semestinya dikatakan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang memiliki keterbatasan, sehingga kita tidak mampu melakukan apapun tanpa tuntunan dan rahmat Tuhan. Untuk itu Bapak Mama, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua pada pesan yang pertama, bahwa marilah kita melakukan tanggung jawab kita dengan penuh kesetiaan dan bertanggung jawab. Pesan yang kedua bagi kita Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yaitu Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan adalah hakim yang adil. Nah, sebagai manusia mungkin ada yang bertanya, atau kita yang ada dalam ibadah saat ini kita bertanya-tanya, mengapa Sang Tuhan ini tidak menyukai tindakan hamba yang ketiga? Bukankah Ia menjaga, merawat minat tersebut untuk tidak hilang, untuk tidak rusak, dan lain sebagainya, dan Ia mengembalikannya dengan utuh. Ia tidak menghilangkannya. Namun Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar dari dua hamba yang sebelumnya bahwa ada satu hal. Ternyata Sang Tuhan ini Ia meminta agar hamba-hambanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau bisa menyelesaikan tugas yang diberikan secara baik dan bertanggung jawab. Nah, untuk itu dalam menjalani kehidupan kita Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terkadang kita cenderung seperti hamba yang ketiga ini. Kita bilang bahwa kita ini sudah taat, kita sini sudah setia kepada Tuhan, apalagi yang kurang, sehingga cobaan-cobaan terus ada dalam kehidupan kita. Dalam kerohanian kita, mungkin kita menyimpan atau tidak menggunakan talenta serta kemampuan pemberian dari Tuhan. Akibatnya kita tidak produktif dalam setiap pekerjaan pelayanan kita. Kita mirip seperti orang yang menabung di deposito. Deposito yaitu tidak melakukan apa-apa, namun berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau orang dalam suatu hubungan dia bilang dia sonde berkorban, tapi dia berharap untuk setia. Nah, dia biasa begitu, dia punya istilah untuk anak muda biasa begitu. Atau kita tidak bekerja, namun kita berharap mendapat berkat dari Tuhan. Atau mungkin kita sebagai anak-anak yang ada dalam pendidikan, kita tidak belajar. Kita tidak menyelesaikan skripsi kita, tapi kita hanya duduk menghayal, ini tahun kita wisuda, ini tahun kita bisa pakai itu toga, undang keluarga untuk datang ikut wisuda. Tapi kenyataannya kita tidak melakukan apa-apa. Ataupun ketika ada dalam perlombaan, misalnya dalam perlombaan, kita tidak berlatih, kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, tetapi pada saat perlombaan kita mengharapkan untuk menang. Ya. Dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita ingat Bapak Mama, bahwa kemampuan yang kita dapatkan itu semua dari Tuhan yang sudah tahu batas kemampuan kita. Untuk itu jangan lupa bahwa Tuhan akan datang kembali sebagai Raja. Ia akan menjadi hakim dan menuntut pertanggungjawaban kita atas setiap apapun yang telah Ia berikan bagi kita, baik itu talenta dan kemampuan yang Ia berikan kepada kita. Untuk itu jangan kita bertanya kapan waktunya. Kita tidak perlu tahu. Yang perlu kita tahu bahwa dalam kehidupan kita yang masih kita jalani ini, marilah kita memiliki sikap yang tekun dan memiliki sikap yang setia.
Karena dengan ketekunan dan kesetiaan sebagai wujud kewaspadaan bila sewaktu-waktu Tuhan datang meminta pertanggungjawaban kita. Untuk itu ada kata yang bilang, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Mungkin pada saat waktunya Yesus datang dapati kita dengan tidak setia, maka ia tidak akan segan-segan mengambil pemberiannya kembali dan diberikan kepada orang yang setia, sehingga membuat kita binasa karena tidak bisa melakukan apapun. Seperti mungkin pada saat ini, salah satu hal yang Tuhan berikan bagi kita yang kita anggap sepele, yaitu kesehatan dan kekuatan. Kita bisa ada sampai detik ini. Kita bisa berjalan dari tempat kita untuk kita ada dalam rumah Tuhan. Itu adalah salah satu hal yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, marilah pergunakan hidup kita dengan baik. Karena kesehatan dan kekuatan dari Tuhan itu tidaklah untuk kita pakai untuk hal-hal yang sia-sia. Tetapi marilah bekerja di ladang Tuhan. Marilah kita pergunakan hidup kita dengan baik, karena ketika kita melakukan hidup ini dengan baik, maka percayalah bahwa ada berkat Tuhan yang Ia berikan setimpal dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi firman Tuhan pada saat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Sang Tuhan atau Tuhan Yesus ini, Dia tidak segan-segan menghukum kita jika kita berada di jalan yang salah atau bertentangan dengan kehendak-Nya. Untuk itu, mari kita lakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab kita, biar sekecil apapun, Ia akan melihatnya dan Ia akan menghargai semuanya itu di dalam kehidupan kita. Amin kok? Amin. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin.